Pak Prabowo ini gimana sih di sidang umum PBB malah ngurusin negara lain, kemerdekaan negara Palestina. Ngurusin negara sendiri aja belum bener. Nah ini ngomong kayak tadi nih, fix pasti anak abah, barisan ibu kerudung pink gak jelas. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians. Ada yang lihat Pak Anies di sidang umum PBB? Gak ada kan? Ya nggak ada lah, siapa yang Pak Anies kok bisa ada di sidang umum PBB? Itu menurutku hanya harapan anak-anak abah sama barisan ibu kerudung pink yang suka nyinyir ya, bahwa ada abahnya gitu ngomong di sidang umum PBB gitu. Jadi untuk anak abah sama barisan ibu kerudung pink yang suka nyinyir, tolonglah ya, jangan hanya bisa ngomong ya, coba action sekali-sekali. Berangkat sana ke Gaza ya, ajak abah kalian, ajak barisan ibu kerudung pink. Bahkan ibu kerudung pink jangan hanya bisa di depan DPRD teriak-teriak, coba di Gaza sana teriak-teriak, oke? Saya merasa malu dan marah akan situasi yang terjadi di Jakarta saat ini. Teman-teman masih ada yang hilang, sementara tuntutan mahasiswa dan teman-teman yang lain masih belum didengarkan. Kami juga kecewa karena beberapa program yang dijalankan yang tidak mengutamakan rakyat dan mengutamakan orang-orang yang kaya dan berkuasa. Dan hentikan dan evaluasi program makan bergizi gratis. Evaluasi dan hentikan sementara program MBG karena sudah ada 5.000 siswa yang keracunan. Jika Pak Anies mau jadi presiden di Indonesia, saya tidak setuju. Saya sama sekali tidak setuju. Kenapa? Karena Pak Anies tidak cocok jadi presiden di Indonesia yang SDM-nya rendah. Pak Anies cocoknya jadi presiden di negara maju, Swiss, Amerika, negara-negara Eropa sana. Terus siapa yang bakal memimpin kalian di sini, Dung? Ya logika aja, kalau abah kalian ya jadi presiden di sana, kata kalian kan lebih layak jadi presiden di luar negeri, memimpin negara luar. Terus yang memimpin kalian siapa, Dungu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan ya, keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Menarik sekali menurut saya, yakni tentang pidato Presiden Republik Indonesia yang saat ini sedang menjabat ya, yaitu Prabowo Subianto, yang sangat mengguncang dunia ya di forum PBB ya. Tentu kita semua ya sebagai warga Indonesia, bahkan masyarakat dunia, bukan hanya Indonesia, sependapat tentang apa yang saya sampaikan tersebut ya. Tetapi bukan anak abah namanya jika tidak julid. Hah? Prabowo justru disindir ya kan, katanya urus negara sendiri tidak becus, ngapain ngurusin negara lain. Dalam hal ini adalah Palestina ya, padahal kita sama-sama tahu lah ya kan, selama ini mereka lah yang selalu mengklaim paling Palestina ya, pemegang kunci surga, bahkan ya mengklaim keponakan Imam Mahdi. Tetapi begitu Prabowo pidato untuk membela hak-hak warga Palestina, ya kan, di forum PBB, malah dicaci maki. Coba bayangin, ya kan? Persoalannya cuma satu, karena yang pidato di forum PBB tersebut bukan Abah Nepal. Coba Abah Nepal dipuji setinggi pohon duren, ya kan? Aduh, Abah Nepal yang digadang-gadang menjadi tokoh dunia, faktanya hingga kini hanya jadi pengangguran kelas berat. Teruslah jadi orang gila, kawan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pak Prabowo ini gimana sih di sidang umum PBB malah ngurusin negara lain, kemerdekaan negara Palestina. Ngurusin negara sendiri aja belum bener. Nah ini ngomong kayak tadi nih, fix pasti anak abah, barisan ibu kerudung pink gak jelas. We believe in the United Nations.
we will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. And you too, my friend. Great speech. You did a great job. Bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Ada yang lihat Pak Anies di sidang umum PBB? Nggak ada kan? Ya nggak ada lah. Siapa yang Pak Anies kok bisa ada di sidang umum PBB? Itu menurutku hanya harapan anak-anak abah sama barisan ibu kerudung pink yang suka nyinyir ya, bahwa ada abahnya gitu ngomong di sidang umum PBB gitu. Tapi bener ya, aku bingung sama kalian-kalian anak abah ini ya. Kok masih bisa nyinyir gitu di tengah Pak Prabowo sedang dibangga-banggakan sama mayoritas masyarakat Indonesia termasuk aku. Bangga sekali loh. Bayangkan Pak Prabowo ngomong di depan seluruh pemimpin dunia di sidang umum PBB. Bahkan pendapat Pak Prabowo itu didengar, bahkan didukung oleh banyak negara untuk memerdekakan Palestina. Mengenai kemanusiaan, itu kan luar biasa. Berarti negara kita itu didengar dunia, negara kita itu berarti sekarang kuat ya karena berani speak up gitu. Keren kan? Bener-bener masih terngiang-ngiang di kepalaku. Begitu berwibawa ya, bersemangat untuk menyatakan komitmen Pak Prabowo bahkan negara Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia. Bahkan Pak Prabowo tadi bilang siap untuk membantu secara finansial, bahkan siap untuk mengirimkan 20.000 putra-putri terbaik bangsa ke Gaza untuk menjaga perdamaian. Luar biasa itu. Jadi untuk anak abah sama barisan ibu kerudung pink yang suka nyinyir, tolonglah ya, jangan hanya bisa ngomong ya. Coba action sekali-sekali. Berangkat sana ke Gaza ya, ajak abah kalian, ajak barisan ibu kerudung pink. Bahkan ibu kerudung pink jangan hanya bisa di depan DPRD teriak-teriak. Coba di Gaza sana teriak-teriak. Oke? Berangkat kalian ya, jaga perdamaian dunia. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, Aduh, pasukan anak abah Nepal di bawah komando ibu berkerudung pink, keren kali. Hah? Ya itulah mereka ya. Menurut saya mereka ini memiliki standar ganda ya. Ketika mereka selama ini selalu seolah-olah paling Palestina, ya kan? Paling membela rakyat Palestina, menyuarakan kesana kesini, bahkan tidak jarang meminta donasi alias meminta sumbangan. Walaupun kita tidak tahu apakah hasil sumbangannya benar-benar dikirim ke Palestina atau mengalir ke kantong mereka sendiri. Intinya mereka paling Palestina lah. Nah, ketika pemerintah dianggap kurang begitu respon, kurang begitu mendukung Palestina, mereka mencaci maki seolah mereka telah memegang kunci surga. Pun sebaliknya, ketika pemerintah itu membela rakyat Palestina dengan jalur yang cukup luar biasa karena memang harus melalui PBB gitu ya. Mereka balik gitu loh, menyerang presiden yang sudah memperjuangkan rakyat Palestina tersebut gitu loh. Hanya gara-gara bukan abah Nepal. Aduh, koclak, lanjut. Hujatan demi hujatan kayaknya nggak akan pernah berhenti ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto ya. Terlebih lagi baru-baru ini mengenai pidato Presiden Prabowo Subianto di United Nations General Assembly yang ke-80 terkait two-state solution. Kalau memang kita membawa misi kemanusiaan untuk perdamaian, maka kita harus fokus pada perdamaiannya itu. Kita carikan solusi yang terbaik bagaimana caranya agar Palestina ini merdeka dan juga kemudian Israel tidak merasa disudutkan karena ini two state solution ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasannya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan haruslah kita hapuskan gitu ya. Jadi kalau menurut kalimat di Undang-Undang Dasar 1945 ini, kalau teman-teman bisa cerna dengan otak yang tenang, dengan hati yang bersih, teman-teman akan menemui makna sesungguhnya. Bahwasanya kalau kita ingin memerdekakan Palestina, kita juga tidak boleh membuat Israel merasa terancam. Itulah kenapa kemudian kita membuat two-state solution adalah solusi yang ideal dan juga seimbang serta strategis. Oke, mari kita analisis lebih jauh. Kalau teman-teman maunya hanya one state solution, fokusnya hanya kemerdekaan Palestina, berarti kita akan
menggunakan tindakan pemaksaan untuk memaksa pihak Israel. Kita harus tahu dulu posisi kita di mana. Israel adalah negara yang memiliki sekutu, bersekutu dengan negara-negara adidaya. Sedangkan Palestina adalah negara kecil yang bahkan belum memiliki sekutu. Kita sebatas negara di dunia ini hanya bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina itu. Jadi secara kekuatan militer, Palestina itu tidak akan bisa ditolong oleh negara-negara yang lain gitu loh. Nah itu kenapa kemudian kalau seandainya kita memaksakan one state solution itu justru akan menciptakan perang di atas perang ya. Jadi perang antara Palestina dan Israel belum selesai, justru itu akan menciptakan perang-perang yang baru. Nah, kalau perang yang baru tercipta, itu dunia, separuh dari dunia ini akan mengalami keruntuhan ekonomi. Dan political climate juga akan menegang, akan meningkat. Antara blok barat dan blok timur juga akan bersitegang seperti itu. Justru kalau one state solution itu justru mengancam posisi Palestina sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah two state solution adalah solusi yang paling ideal untuk menjemput kemerdekaan Palestina. Jika kita mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka, maka kita juga harus mengakui Israel sebagai negara yang merdeka. Bukan justru sebaiknya, karena kita hanya menggunakan rasa sedih dan rasa emosi terhadap keadaan Palestina, lalu kita juga menghiatuskan status Israel yang sudah lama mereka dapat. Jika kita ingin memerdekakan Palestina, kita juga tidak boleh menjajah negara lain. Itulah kenapa kemudian two state solution menjadi solusi yang paling ideal untuk kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus berdamai, kedua belah pihak harus merdeka. Karena itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana menurutmu? Ya iyalah, namanya win-win solution ya kan. Karena ini berhubungan dengan negara, maka two state solution ya kan. Dihujat. Nah, saya juga mengerti gitu loh, memahami siapa sebetulnya aktor di balik aktor intelektual di balik hujatan-hujatan kepada Prabowo tersebut. Ya siapa lagi? Kalau bukan anak Abah Nepal. ya. Ya karena itu tadi ya kan, pasukan ibu berkerudung pink pasukan anak Abah Nepal di bawah komando emak-emak berkerudung pink itu sudah sangat kecewa kepada Prabowo. Karena apa? Karena selama ini mereka berharap Abah Nepal lah yang menjadi tokoh internasional yang pidatonya menggetarkan aras. Ya kan? Yang diperlukan dunia untuk mencegah perang dunia ketiga menurut si dokter Mangkrak. Tetapi nyatanya yang pidato di sidang umum PBB justru Presiden Republik Indonesia. Ya iyalah namanya PBB gitu loh. United Nation, apa itu bahasa Inggrisnya? Lupa sampai saya. Ya nggak mungkin si Abah Nepal itu pidato di sana, ya kan? Karena itulah, karena yang berpidato ini adalah Prabowo. Nah, dihajar itu sama anak Abah Nepal dengan berbagai hujatan-hujatan yang sangat julid sekali, yang di luar Nurul. Tapi nggak masalah lah ya, semakin kesini kita semakin paham. Lanjut. Saya tidak merasa diwakili oleh segelintir mahasiswa dan diaspora yang kemarin menyambut rombongan Pak Prabowo. Sudah tinggal lebih dari 10 tahun di New York. Saya udah 20 tahun di New York. Saya sudah 10 tahun tinggal di New York. Saya mahasiswa S2 yang sedang berkuliah di New York. Di sini kami pertama-tama ingin mengucapkan permohonan maaf kepada para diaspora karena belakangan ini beredar pemberitaan di media bahwa ada segelintir orang yang menyatakan diri sebagai perwakilan diaspora, bahwa hal itu tidak benar. Dan kami sudah menyampaikan undangan untuk Presiden Prabowo berdiskusi bersama kami. Saya sebagai warga yang sudah berada di sini selama 20 tahun, saya merasa malu dan marah akan situasi yang terjadi di Jakarta saat ini. Teman-teman masih ada yang hilang, sementara tuntutan mahasiswa dan teman-teman yang lain masih belum didengarkan. Kami juga kecewa karena beberapa program yang dijalankan yang tidak mengutamakan rakyat dan mengutamakan orang-orang yang kaya dan berkuasa. Dan hentikan dan evaluasi program makan berbiji gratis. Evaluasi dan hentikan sementara program MBG karena sudah ada 5.000 siswa yang keracunan.
Kebijakan pemerintahan Prabowo tidak mengatasi kesenjangan sosial, melanggengkan kekerasan, dan tidak partisipatif. Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 bahwa segala jenis penjajahan harus dihapuskan di atas bumi ini, kami menuntut Presiden Prabowo untuk mengecam genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap teman-teman di Palestina. Jadi harapan kami surat tersebut dapat diakomodir dan kita dapat berdiskusi untuk hal yang masih banyak lah yang perlu kita bahas. Kami tidak bangga. Riset Indonesia. 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 Ini tidak bangga, Riset Indonesia. Kami tidak bangga. 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 Riset Indonesia. Siapa sih ini orang? Hah? Kok cuma satu-satu aja ya? Kita fokus kepada orang-orang yang berada di luar negeri tadi ya. Diaspora di New York, kami tak bangga presiden datang, justru prihatin dengan kondisi negara. Emang presiden datang ke New York untuk mengunjungi dirimu? Kan enggak. Presiden datang ke New York itu untuk menghadiri sidang PBB dan dijadwalkan ya kan Presiden Republik Indonesia itu menyampaikan pidatonya. Ya. Jadi bukan urusan bangga dan tidak bangga. Jadi dari sini sudah tidak nyambung teman-teman ya. Dan kebanyakan orangnya tadi ya kan itu menggunakan masker. Kenapa pakai masker? Takut dikenali wajah Anda. Hah? Takut ditandain. Ada aja penggiringan macam kayak gini ya. Ya kan? Ngurus negara nggak bisa ngurusin negara lain ya kan. Justru kami prihatin dengan kondisi negara sendiri. Ya kalau lu prihatin pulang. Saya sudah 20 tahun di New York. Kami tidak bangga. Kau 20 tahun so Indonesia. Sudah 20 tahun tidak berada di Indonesia tapi masih merasa paling Indonesia. Ngaca. Lanjut. Jika Pak Anies mau jadi presiden di Indonesia, saya tidak setuju. Saya sama sekali tidak setuju. Kenapa? Karena Pak Anies tidak cocok jadi presiden di Indonesia yang SDM-nya rendah. Pak Anies cocoknya jadi presiden di negara maju, Swiss, Amerika, negara-negara Eropa sana, gitu. Inilah yang membuat anak-anak Abah Al-Megdi, Al-Julidi, Al-Gagali, Al-Bahluli ini dungu-dungu. Gini, kalau abah kalian itu jadi presiden Swiss, presiden Jepang, presiden Amerika, presiden Cina, presiden Turki, bla 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 segala macamnya itu kata kalian itu ya. Terus siapa yang bakal memimpin kalian di sini, dungu? Ya logika aja kalau abah kalian ya jadi presiden di sana, kata kalian kan lebih layak jadi presiden di luar negeri, memimpin negara luar. Terus yang memimpin kalian siapa? Dungu. Seharusnya begini, kalian itu dipindahkan ke satu tempat atau ke satu pulau. Nah, abah kalian jadi presiden di sana, beserta kalian di sana. Hunilah pulau itu. Pergilah kalian ke sana. Bikinlah sebuah negara, ada menterinya, ada DPR-nya, segala macem. Ajaklah Dr. Tipung dan Roy Panci dan kawan-kawannya itu. Dan yang kedua, kalau kalian bilang abah kalian itu tidak cocok jadi presiden di sini, di negara Indonesia ini, dikarenakan SDM di sini rendah, nah ya udah, gak usah keluar-keluar abah kalian pengen jadi presiden di sini. Kan di sini SDM-nya rendah. Lebih cocok memimpin negara-negara maju, negara-negara luar, ya udah. Honestly, jujurly ya, saya itu bingung mau kalian itu apa, ya. Ya oke, kalau maunya nggak cocok di sini ya udah. Kedepannya stop, bilang abah kalian jadi presiden 2029 nanti. Oke, gak usah main presidenan lagi. Tapi kan abah udah jadi presiden Nepal.
Iya, betul. Saya juga sependapat ya. Jika saya sependapat dengan siapa, Bang? Yang itu, anak wabah. Loh, kok bisa, Bang, Abang sependapat dengan anak wabah? Loh, apa yang disampaikan oleh anak wabah barusan itu masuk akal, bro, ya kan? Saya tidak setuju dan tidak sependapat jika Abah Wan Ngibul itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Abah itu layaknya menjadi Presiden Nepal. Aduh, bengak kali katanya Ibu Yohana, ya kan? Wak bengak, bengak kali kau. Iyalah, Abah emang tidak pantas menjadi presiden di Republik Indonesia. Dia lebih pantas menjadi presiden di Republic of Nepal sana, ya kan? Makanya saat ini Abahmu itu namanya gelarnya sudah berubah menjadi Abah Nepal. Teruslah kau gila, ya kan? Biarlah kau menjadi bahan hiburan bagi kami. Ya, lanjut. Dasar manusia nggak punya malu. Ya, ini loh. Pada akhirnya terbongkar sudah ya. Ada seseorang yang sempat hengkang dari Indonesia ya, sampai-sampai anak-anaknya ini sibuk banget ya nyariin kerjaan buat abahnya ya, Abah Anies Baswedan namanya. Sekarang kita tahu jawabannya. Ternyata semua ini gara-gara hutang. Lah, seperti itu toh. Hutang? Bahkan ya, lucunya lagi, ada anak Abah yang makin blunder ya. Mau belain abahnya soal hutang, malah bocorin ya rencana licik Abah Anies Baswedan kalau jadi presiden. Waduh ya. Gimana ini menurut kalian ya? Tanpa lama-lama, yuk kita tonton saja videonya. Kan mengeluarkan LHKPN Anda, Mas Anies, karena untuk pejabat publik kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ini laporan terakhir di 2023 dan mohon maaf Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin, Mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar. Saya akan... Hutangnya berapa? Hutangnya berapa, Mas? Coba berapa Itu. mungkin Mas Anies ya, tapi nggak ada pinjol kan, Mas? Nggak ya? Nggak. Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang, karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke. Gimana ini? Who are you? Itu mayoritas bentuknya hutang, karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke. Weh, seperti itu. Weh. Bahkan hutangnya hampir 70% dari kekayaannya. Ini loh ya, Abah Anies Baswedan terbukti jadi calon presiden yang punya banyak hutang. Oh, baru tahu saya ya. Baru tahu ternyata seperti ini. Wih. Pantesan toh ya. Anak-anak Abah ini sibuk bener nyariin kerja buat abahnya satu ini. Ya karena banyak utang ini toh atau gimana? Kemarin Pilpres habis uang berapa? Itu sulit dikuantifikasi. Kami itu keliling Indonesia, di semua tempat dibiayai oleh masyarakat setempat. Ya, saya ini pergi kemana-mana itu kita membiayai perjalanan kita ke wilayah. Tapi sampai di sana kita nggak keluar biaya. Nggak keluar biaya. Panggungnya, acara semuanya dikerjakan sebagai swadaya. Itu sebabnya semua yang terlibat di dalam kampanye kemarin tuh hari ini tuh kepalanya tegak. Karena sebagai gerakan, di mana semua orang chip in. Kalau misalnya dari pribadi, biasanya kan orang-orang ada yang bilang, oh kalau misalnya mau
maju sebagai capres harus punya duit sekian gitu misalnya. Kalau itu dikerjakan tidak sebagai gerakan. Kalau itu dikerjakan sebagai saya mau maju, saya kumpulin uang, saya bayar Anda, saya bayar Anda, saya bayar Anda. Nah itu kemudian terjadi begitu. No comment. Saya cuma tertarik dengan pernyataan sang host di bagian depan. Dasar manusia tidak punya malu. Ya jelas lah, namanya aja muka beton. Muka tembok ya kan. Urat malunya udah putus atas bawah luar dalam. Mau diapain lagi, ya itulah pokoknya Abawan Nepal. Abawan Nepal. Lanjut. Anies Baswedan ternyata pernah ngamuk sama orang-orang tua pas Agustusan. Kalau ada penghargaan bagi politisi galak, Anies kayaknya nggak bakal dapet. Masih banyak yang lebih ngotot dari dia. Tapi dia kan pas kecil itu temperamen ya. Dia masih kecil sering berantem dan pengen seperti Muhammad Ali. Jadi dia nonjokin anak semua kan, berantem sana sini. Pernah saya mukul teman itu sampai mimisan. Mungkin sifat pemarahnya ini masih nyisa pas dia tumbuh gede. Sebelum berpikir yang enggak, tentu ini maksudnya Anies Baswedan bukan marah-marah sama orang tua di panti jompo karena mereka nggak becus ikut lomba balap kelereng karena nggak bisa gigitnya. Dia marah sama kaum tua. Dan kita bisa baca di majalah Hai, edisi kemerdekaan tahun 1991. Dia bilang, saya ragu apakah sebenarnya kita itu sudah merdeka. Zaman dulu kita dijajah oleh Belanda dan kalah dalam hal kebebasan. Sedangkan sekarang justru kalah dalam hal teknologi. Sebut saja misalnya dengan teknologi Jepang. So, remaja harus mampu melihat potensi yang ada dalam dirinya. Saya ini berpotensi di bidang apa sih? Seniman misalnya. Ya sudah, jadilah seniman. Jangan terus gengsi. Di sekolah malah masuk jurusan A1. Ini bagian dia ngegas. Orto juga mesti mengerti anak muda. Jangan terlalu cepat mengatakan, anak sekarang terlalu santai. Berilah mereka kepercayaan. Zaman dulu Bung Karno CS, apakah jumlahnya mencapai lebih dari 100.000? Enggak ah. Banyak juga remaja zaman dulu yang santai. Tapi Anies mungkin makin gak santai pas lihat hasil majalah ini. Coba lihat artikel Bebas Merdeka kata 17 remaja. Febri, Bibi, Dendi, Ahmad, dan Lord ini dapat bagian berwarna. Sedangkan Anies ini udah burem, di bawah, kecil, dan kayaknya kepotong pula. Nggak takut ditonjok ini orang-orang Hai. Iya, tonjok aja itu kan. Masuk majalah gitu aja bangganya minta ampun ya kan. Saya ribuan tahun jadi editornya malahan ya kan. Yang menentukan siapa yang layak muat dan tidak. Dan jujur aja teman-teman ya. Pengalaman saya menjadi seorang jurnalis begitu ya. Walaupun jurnalisnya ya juga kurang begitu bisa dibanggakan lah karena media cetak. Tapi kebetulan yang dibahas barusan oleh netizen barusan kan media cetak ya. Ya, jadi justru ya sebagian besar yang muat itu karena kenal. Ya. Jadi kayak yang ngirim kan banyak tuh, ya kan yang ngirim yang banyak ya. Sementara kolom majalah, kolom koran itu terbatas, ya kan? Yang ngirim banyak. Sementara anggaplah misalnya rubrik artikel atau opini begitu ya, yang dikirim oleh pembaca gitu. Mungkin 1 minggu sekali atau anggaplah setiap hari ada ya di koran tersebut ada ya kolom opini begitu. Jadi dalam 1 bulan itu kan membutuhkan 30 tulisan. Tapi faktanya apa? Dalam 1 bulan yang ngirim bisa 1.000 orang. Mau diperiksa satu persatu? Ya nggak mungkin lah. Ya. Jadi apa? Ya yang dibaca itu adalah orang-orang yang dikenal atau orang-orang yang dulu sudah pernah menulis dan tulisannya itu memang bagus, berisi. Ya kan? Tetapi itu kebetulan, kebetulan ini bagus ternyata. Nah, itu ketika ngirim-ngirim lagi itu diutamakan. Tetapi sebagian besar yang diutamakan itu adalah karena kenal. Jadi jangan terlalu bangga lah jika Abah tahun 91 sudah masuk majalah, tulisannya dimuat. Alah, itu mah bukan sesuatu hal yang perlu dibanggakan. Ya, jangan terlalu berlebihan lah. Karena saya juga berpengalaman menjadi seorang editor ribuan tahun. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video.
Salam NKRI.